Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman? Apa kabar pada hari ini? Pertama saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ramadhani Limahan Prayogo, asal dari UIN Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Usuluddin dan Filsafat, program studi Akidah dan Filsafat Islam. Nomor NIM yaitu 0702012151. Baik teman-teman, pertama saya akan menjelaskan mengenai Syekh Yusuf Al-Makassari. Siapakah sih sosok beliau? Jadi di sini saya akan menerangkan mengenai tasawuf beliau ya. Jadi Syekh Yusuf Al-Makassari ini itu lahir atau muncul di awal abad ke-17, berasal dari Makassar, Sulawesi, sesuai dengan nama yang tercantum di sana yaitu Syekh Yusuf Al-Makassari. Al-Makassari itu menunjukkan asal beliau berada. Jadi menurut konon cerita makamnya itu ada banyak, namun yang biasa diziarahi itu berada di Makassar, Banten, di Madura, Sri Lanka, dan Afrika Selatan. Namun secara historis atau secara sejarah ya, setelah wafatnya Syekh Yusuf Al-Makassari ini di Afrika Selatan, beliau itu dimakamkan di sana. Namun setelah itu jarak 6 tahun pemerintah Indonesia itu melakukan diplomasi pemindahan makam Syekh Yusuf Al-Makassari tersebut dengan pemerintah Afrika Selatan, sehingga setuju bahwa jasad beliau itu akhirnya bisa dipulangkan ke daerah Makassar. Nah, seperti itu. Mungkin dari daerah-daerah lain yang disebut, kenapa kok makamnya banyak itu? Bisa disebut sebagai petilasan. Kalau orang Jawa bilang itu seperti petilasan. Jadi jejak langkahnya Syekh Yusuf Al-Makassari tersebut. Beliau lahir dari ibu yang bernama Aminah dan bapaknya bernama Abdullah. Namun juga beredar mitos bahwa beliau itu dipercaya sebagai anaknya Nabi Khidir. Karena kenapa? Setelah dia di dalam kandungan tersebut, bapaknya itu tiba-tiba kayak menghilang. Bapaknya ini seorang yang terkenal gagah, tangguh. Namun setelah Syekh Yusuf Al-Makassari tersebut di dalam kandungan, dia itu menghilang. Makanya mungkin banyak kepercayaan atau keawaman dari masa-masa tersebut mengaku bahwa Syekh Yusuf Al-Makassari ini anak Nabi Khidir. Tapi lanjut dari tersebut tuh Allahu a'lam bishawab. Ya, jadi seperti itu. Namun dia juga masih kerabat dengan Kesultanan Goa, yaitu Sultan Alauddin. Jadi masa kecilnya Syekh Yusuf Al-Makassari ini masih hidup dalam lingkup keluarga kesultanan. Dari kehidupan yang gemerlap tersebut, Syekh Yusuf Al-Makassari ini malah ibaratnya dia cenderung haus ilmu. Jadi sejak kecil sosok Syekh Yusuf ini adalah seseorang yang haus ilmu. Dia udah belajar mengenai huruf-huruf Arab, kayak mengaji, terus dia juga menghatam Quran, hadis. Terus kemudian tidak hanya di situ saja, Syekh Yusuf Al-Makassari melalang buana lah ibaratnya, yaitu melakukan sebuah petualangan mencari ilmu. Nah, di situ setelah Syekh Yusuf Makassari itu beranjak remaja, dia mulai melakukan sebuah perjalanan untuk belajar ke Aceh pertama kali ya. Di Aceh tersebut dia mendapatkan sebuah ijazah tarekat Qadiriyah dari sebuah syekh yang bernama Syekh Nuruddin Al-Raniri dari Aceh, sebuah syekh yang juga cukup terkenal juga. Tidak cukup hanya di Aceh saja, Syekh
Yusuf Al-Makassari tersebut setelah dari Aceh, dia melanjutkan perjalanannya itu menuju Yaman. Nah, di Yaman tersebut dia juga mendapatkan 2 ijazah tarekat sekaligus dari tarekat Naksabandiyah dan tarekat Ba'alawiyah dari Yaman tersebut. Dan kemudian lanjut lagi perjalanan haji di Makkah. Selain haji, dia juga menuntut ilmu. Nah, dalam menuntut ilmu tersebut akhirnya dia juga mendapatkan ijazah dari tarekat Syatariyah. Kemudian lanjut lagi perjalanan menuju ke Suriah atau daerah Damaskus. Nah, di sana itu dia mulai bertemu dengan Syekh Abu Barakat Ayub bin Ahmad bin Ayub Al-Khalwati Al-Quraisy yang termasuk dari tarekat Khalwatiyah. Nah, dari sinilah beliau itu mulai memperdalam mengenai tarekat Khalwatiyah. Dalam dakwah pertama dia, gerakannya itu mengenai ajaran tarekat Khalwatiyah. Jadi berawal dari sinilah Syekh Yusuf Al-Makassari itu menjadi sosok sebagai tokoh tasawuf tarekat yang cukup ternama. Kemudian apa sih ajaran-ajaran dari Syekh Yusuf itu? Jadi ada ajaran utama Syekh Yusuf Al-Makassari, yaitu yang pertama yaitu berjuang untuk meluruskan iktikad atau niat. Jadi untuk apa kita itu harus meluruskan iktikad ini? Jadi berdasarkan ibaratnya sebuah amalan itu berdasarkan dari niat, dimana kita itu harus sepenuh hati atau dengan tulus melakukan hal tersebut. Apa yang kalian niatkan, maka itu yang akan kalian dapatkan. Seperti itu. Jadi Syekh Yusuf Al-Makassari ini ingin meluruskan niat-niat dari orang Nusantara tersebut. Dan kedua yaitu menyimbangkan antara syariat dan hakikat, di mana keduanya ini sangat penting juga di dalam menjalankan sebuah agama, apalagi agama Islam, di mana kita itu ibarat melakukan agama dengan syariat-syariat saja, itu hanya akan menjadikan kita itu sebagai robot. Jadi tidak mempunyai atau hati untuk melakukan mana yang baik, mana yang buruk, hanya tersistem dengan peraturan-peraturan yang sudah ada saat ini tanpa berpikir panjang. Namun kalau kita hanya memahami tentang hakikat saja, mungkin kita akan bergerak seperti setan, gimana kita tidak mengerti tentang sebuah aturan atau gimana itu nggak paham. Jadi kita akan lebih ibaratnya itu anarkis, lebih nggak tahu aturan atau lebih liar lah, ibaratnya seperti hewan buas gitu. Terus yang ketiga yaitu dimana kita harus mampu memposisikan diri antara khauf itu adalah rasa takut kepada Allah, dan yang kedua itu adalah roja. Jadi itu adalah penuh harapan, dimana kita itu hidup harus memiliki rasa takut dan juga harus imbang dengan penuh harapan. Tidak boleh condong salah satu, dimana kalau kita terlalu takut kepada Allah, kita akan cenderung ibaratnya pesimis, dimana kayak kita hidup dalam penuh dosa, ya wis lah, ibaratnya kayak ya udahlah, kita nggak pernah sholat, udah sering mabuk-mabukan, pasti masuk neraka. Kita nggak boleh kayak gitu terlalu pesimis, karena di situ juga ada roja yang dimana kita diberi harapan untuk terus berbuat baik, untuk terus berusaha. Namun jika kita mengesampingkan sifat khauf dan mengedepankan sifat roja saja juga salah, dimana kita melakukan hal-hal yang mungkin melanggar aturan, tapi kita hanya mengharapkan bahwa Allah itu mengampun, ya seperti itu. Ini juga sering terjadi dalam perdebatan antara orang syariat dengan orang yang mungkin ibaratnya
hakikat itu tadi. Jadi tersambung dengan syariat dan hakikat tersebut. Terus ada juga mengenai ini husnul khuluq atau hati yang baik. Jadi dimana hati yang baik itu juga menyambung ya dengan yang selanjutnya itu tentang husnul adab, jadi akhlak yang baik. Jadi hati dan akhlak itu harus selaras, dimana kita nggak boleh ibaratnya gini terlalu nggak apa-apa lah, nggak apa-apa kalau seumpama karakterku kayak gini, tapi sebenarnya hati saya itu baik. Nggak apa-apa saya berkata kasar, tapi hati saya baik. Atau sebaliknya, mungkin kita bersikap sopan santun kepada orang, tapi dalam hati kita berburuk sangka kepada dia atau memiliki niat yang buruk, itu juga tidak diperbolehkan. Itu adalah penyelewengan dari agama. Kita tidak akan menempuh jalan yang selaras dari hal tersebut. Nah, ini juga berhubungan dengan husnudon atau prasangka baik juga. Kita nggak boleh terlalu berprasangka buruk kepada orang. Kita harus menekankan prasangka baik. Gimana? Kayak kita contoh ya, seumpama kita hanya berprasangka baik dengan golongan kita, tapi kita selalu berprasangka buruk dengan golongan yang lain. Ibaratnya kalau orang lain atau musuh kita itu melakukan hal kebaikan, kita berprasangka oh itu mungkin hanya pencitraan saja, atau mungkin musuh kita berbuat buruk, terus akhirnya kita bilang kalau oh itu sifat aslinya memang begitu. Nah, sedangkan jika kita melakukan hal yang buruk, kita akan merasa bahwa biarin aja lah, orang itu tidak tahu kita itu sebenarnya seperti apa, atau orang itu nggak kenal kita niatnya nggak kayak gitu kok. Terus atau sebaliknya kalau kita berbuat baik, seakan-akan kita menonjolkan atau timbul sifat riya, seperti itu juga nggak baik kayak gitu. Nah, dari seluruh rangkaian tersebut itu sebenarnya ada satu inti dari ajaran tasawuf, yaitu tentang cinta kepada Allah. Jadi tujuan pertama dari tasawuf sendiri adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ini inti dari ajaran tersebut, dimana kita itu harus selalu ingat, dimanapun itu harus selalu ingat, harus selalu melakukan apapun harus diniat kepada Allah, karena inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dimana kita itu berasal darinya dan akan kembali kepadanya, seperti itu. Terus selanjutnya mengenai karya Syekh Yusuf Al-Makassari. Jadi mengenai karya Syekh Yusuf Al-Makassari ini itu ada banyak ya, dari Al-Barukat Al-Sailanikiyah minal Futuhat ul Rabbuniyah. Nah, jadi gini, naskah ini tuh mengenai ajaran-ajaran etika dalam berzikir kepada Allah itu bagaimana, terus tujuannya itu apa, dan makna macam-macam zikir dan cara berzikir. Kemudian ada Bidayatul Mubtadi. Ini menjelaskan tentang prinsip-prinsip kepercayaan dalam Islam, utamanya tentang keimanan kepada Allah, kitab-kitabnya, malaikat-malaikatnya, nabi-nabinya, dan khodok dan khodar. Kemudian ada Matolib Salikin ya. Jadi Matolib Salikin itu adalah membicarakan tentang 3 hal, yaitu tauhid, makrifat, dan ibadah. Jadi ini mengenai keselarasan antara syariat dan hakikat itu tadi. Di sini tuh, ini adalah 3 pokok penting menurut Syekh Yusuf Al-Makassari itu. Jadi ini untuk memudahkan para muridnya untuk mencapai sebuah makrifat berlandaskan ilmu tauhid. Seperti itu. Jadi di sini tuh tujuannya untuk menjauhkan murid-muridnya dari sifat musyrik atau menduakan Allah, seperti itu. Terus ada Al-Nafhah
Sailaniyah. Nah, ini. Jadi ini naskah ini merupakan ringkasan dari tulisan-tulisan Syekh Yusuf yang membahas tentang kondisi seseorang untuk menuju Allah seperti fana, filah atau baqobillah, yaitu tentang keadaan leburnya jiwa seorang soleh dalam proses mencari makrifat kepada Tuhan, seperti itu. Dan masih ada lagi, ada seperti Hasyiah fi kitab Al-Anbah fil Irobi la ilaha illallah. Terus ada lagi Al-Fawaih Al-Yusufiyah fi bayan tahqiq Al-Sufiyah. Kemudian ada Kifiyat Al-Munji wal Isbat bi Al-Hadis Al-Khudsi. Dan masih banyak lagi karya dari Syekh Yusuf Al-Makassari itu. Karena memang beliau itu dulu pernah sempat di penjara kan, dia seorang pejuang, seorang tokoh pahlawan nasional juga. Dan dia itu penjara itu bukannya dia tersiksa atau berdiam diri saja, berkat dia di penjara itu hikmahnya adalah dia mampu menciptakan banyak sekali karya. Salah satunya yang saya sebutkan dari 7 karya ini adalah karya yang sangat populer lah di masa sekarang. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan mengenai bagaimana sih Syekh Yusuf Al-Makassari ini dan bagaimana perjalanan hidupnya. Dia adalah seorang sufi. Jadi kita di sini itu bukannya kita ingin menjadi sok sufi, bukan. Tapi tujuan kita di sini adalah belajar bersama-sama untuk menambah pengetahuan, menambah wawasan mengenai dunia tarekat dan tasawuf. Jadi jika ada salah kata atau mungkin ada salah perbuatan atau ada salah ucapan, mohon dimaklumi di mana kita ini sekarang belajar dan mungkin bisa diluruskan, dan mohon maaf sebesar-besarnya dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.